Sakira. Ya Sakira. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Anak-anak coba tengok kanan, tengok kiri. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Hadir semua? Ya. Terima kasih sudah hadir semua pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, pelajaran kali ini tentang apa? Tentang apa kemarin? Hah? Perubahan? Iya. Tentang perubahan sosial. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran mulai diharapkan mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Itu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih memahami tentang pembelajaran kita kali ini, kita lihat gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Gambar yang pertama tentang apa? Coba Sasa. Gambar yang pertama tentang keluarga sedang apa? Menyusun balok. Apakah mereka sedang berinteraksi dengan anggota keluarga? Iya. Interaksinya aktif apa tidak? Aktif. Aktif. Bukti keaktifannya apa? Ada yang tahu? Rizky? Semuanya terlibat dalam permainan. Kalau yang gambar yang kedua, Sakira, tentang apa gambar yang kedua? Keluarga Keluarganya sedang apa? sedang bermain Bersama keluarga? Iya. Tetapi apa yang kamu lihat di situ? tidak melibatkan semua anggota keluarga. Mereka asik Bermain sendiri. bermain sendiri. Mereka bermain apa? Ada yang menonton televisi. Ada yang apa lagi? Bermain HP. Ada yang apa lagi? Bermain laptopnya sendiri. Gitu ya? Oke. Itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang ada di dalam keluarga. Berikutnya, apa yang kita lihat di dalam gambar tersebut? Nomor gambar yang pertama, Lisa. Gambar apa itu yang pertama? Gambar apa? Ada yang tahu? Bilang? Membaca sawah. Membaca sawah itu dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara bagaimana? Secara tradisional atau modern? Tradisional. Kalau gambar yang kedua, Ibu? Gambar yang kedua? Memenuhi kebutuhan ekonomi di bidang pertanian secara modern. Berarti ada perubahan di situ. Ya, dari tradisional menuju ke modern. Itu ya. Adakah dalam kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan? Tidak ada. Contohnya? Ridho apa Ridho? Balita menuju dewasa. Apa fasenya? Dari balita. Jadi anak-anak, apakah dia
masyarakat. Oke. Ada yang bisa lebih mengulang? Coba. Rizky. Apa Rizky? Perubahan sosial. David. Bisa David, pasti David bisa. Apa perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan pada sistem sosial, Mhm. nilai, sikap, dan pola perilaku di masyarakat. Iya. Perubahan pada berbagai aspek ya. Ada nilai, sikap, apalagi? Nilai, sikap, apalagi? Perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Oke anak-anak, untuk lebih memahami perubahan sosial, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak. Semuanya di bawah HP-nya. Di bawah. Nah, ya. Coba Lisa, apa KPD yang pertama tentang apa itu? Nomor 1. Menjelaskan dinamika perubahan sosial yang dampaknya dalam kehidupan. Dalam bentuk. Nomor 1 apa? Menjelaskan perubahan sosial di masyarakat dalam bentuk Canva. Dibaca coba. Rizky. Nomor 1 apa punyamu Rizky? Kelompokmu. Dibantu Aldo. Nomor 1 apa? Nomor 1. Aktivitas 1 ya? Menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan. Yang nomor 2. Coba Sasa. Menganalisis perubahan sosial di sekitar kita. Coba punya Mbak Harani. Yang nomor 1 apa? Kelompoknya Mbak Harani. Menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan. Dalam bentuk Canva. Ya. Yang nomor 2 punya Lita. Kelompoknya Lita. Apa Lita? Menganalisis perubahan sosial di sekitar kita. Itu ya. Berarti ada berapa LKPD-nya? Soalnya ada berapa? 2. Yang nomor 1 mendeskripsikan bentuk perubahan sosial dalam bentuk Canva. Yang kedua menganalisis perubahan sosial dengan fenomena yang ada di masing-masing LKPD. Itu ya. Sudah siap mengerjakan anak-anak? Oke, siap. Oke, untuk lebih semangat, ayo kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya nanti ada 2. Yang pertama di sini tepuk, di sini senang, di sana senang, boleh? Boleh. Lebih semangat. 1, 2, 3.
nanti ada di refleksi ya. Ya. Ini kan pertanyaannya hanya satu sama dua sini kan. Ini sama ini. Ya. Ini langkah mengerjakannya. Kalau yang ini refleksi nanti. Ya. Ada kesulitan? Oke, anak-anak sudah selesai KPD-nya? Siap untuk presentasi? Oke, siap. Kita undi ya. Kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan maju yang mewakili. Kelompok 3 ada siapa di situ? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian presentasikan hasil kelompok kali manusia dan perubahan. Apa itu perubahan sosial? Segala perubahan pada nilai-nilai sikap, pola perilaku, serta ilustrasi dan struktur. 2. Bentuk dan contoh perubahan sosial. Urbanisasi, perubahan struktur keluarga, adopsi teknologi digital, perubahan gaya hidup dan berpakaian. 3. Apa penyebab perubahan sosial? Faktor internal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, inovasi, konflik dan pemberontakan atau revolusi. 4. Bagaimana dampak perubahan sosial? Dampak positif meliputi perkembangan teknologi, peningkatan profesionalisme, terciptanya norma baru, serta mobilitas dan partisipasi. Kemudian, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak tadi presentasi dari kelompok 3 dari Canva yang sudah dibuat tentang deskripsi perubahan sosial. Selanjutnya kita undi lagi kelompok yang akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Manusia dan perubahan. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya perubahan dalam struktur, fungsi, atau pada kehidupan sosial di masyarakat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu evolusi dan revolusi. Berdasarkan perencanaan, yaitu direncanakan atau tidak direncanakan. Berdasarkan arah perkembangan, yaitu berkembang atau tidak berkembang. Penyebab perubahan sosial, faktor internal, yaitu perkembangan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Faktor eksternal, yaitu interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Dampak perubahan sosial, dampak positifnya yaitu pola pikir lebih maju, mobilitas sosial meningkat, pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Dampak negatif yaitu kesenjangan sosial, munculnya perilaku negatif seperti individualisme dan konsumerisme. Sebutkan 3 perubahan kebiasaan yang paling kamu rasakan selama masa pandemi. Contoh, cara belajar, cara berinteraksi dengan teman, cara berbelanja. Jawab, belajar secara daring, selalu memakai masker, berbelanja online. Dari perubahan tersebut, mana yang menurutmu merupakan dampak positif dan mana yang merupakan dampak negatif? Jelaskan alasanmu.
belajar dan cara berinteraksi dengan berbagai kelompok karena dapat meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan sosial. Perubahan dalam belajar merupakan dampak negatif karena dapat memicu pembelajar kegagalan. Apa saja pemahaman dari yang paling penting yang kamu dapatkan dalam pembelajaran saat ini? Perubahan sosial dan kembali dalam kehidupan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manusia dan perubahan sosial adalah perubahan pada sistem sosial, nilai, etika, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Baik berdasarkan ekonomi bentuk dan contoh perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dibedakan menjadi waktu, evolusi dan revolusi. Pengaruhnya kecil dan besar, serta perencanaan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Contohnya, industrialisasi besar, perubahan daerah mulai kecil, dan program pembangunan direncanakan. Penyebab perubahan masa pandemi perubahan sosial tidak selalu direncanakan. Perubahan sosial dapat terjadi secara alami atau sebagian hasil dari proses yang kompleks. Contoh perubahan yang tak direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami dalam bentuk angka manusia dan perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Dalam skala perubahan pada nilai-nilai, sikap, pola perilaku. Komunikasi melewati website, belanja online. Dua, dari perubahan tersebut mana yang merupakan dampak positif dan mana yang merupakan dampak negatif. Silakan kalian menjawab. Dampak positifnya adalah karena bisa saja di rumah, ini orang tua. Nah, menurutmu apakah perubahan sosial bisa dilancarkan? Silakan jawabannya. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Apa saja pemahaman baru yang paling penting yang kamu coba setelah pembelajaran kami bisa mengetahui perubahan sosial. Setelah mengetahui cepatnya perubahan terjadi di apa yang menentukan penting untuk dibiarkan beradaptasi dengan baik. Bahwa bersikap positif dan belajar hal baru. Manfaat mempelajari dinamika. Kemudian hasil kerja kelompok kami. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak pembelajaran presentasi sudah kita lalui. Saatnya kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia membacakan kesimpulan pada pagi hari ini?
Sakira silakan. Kesimpulan dari dinamika perubahan sosial adalah proses berkelanjutan dan alami dalam masyarakat yang meliputi perubahan nilai, norma, struktur, dan perilaku sosial dipengaruhi oleh faktor seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar individu. Dampaknya beragam, mencakup aspek positif seperti kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup, dan pertumbuhan ekonomi, serta dampak negatif seperti hilangnya nilai gotong royong, individualisme, pengangguran akibat otomasi, lunturnya budaya lokal, dan peningkatan kriminalisasi. Demikian kesimpulan dari perubahan sosial. Baca buku pembelajaran kali ini, kesimpulannya sudah dibacakan dan saatnya kita lakukan refleksi, ya. Sebelum refleksi, anak-anak boleh sedikit? Boleh. Apa sedikitnya? Nyanyi lagu anak Indonesia hebat ya. 1, 2, 3. Bangsa kita berdeka. Perubahan sosial. Boleh ya? Kuning yang hal baru. Ya. Yang merah yang manfaat. Ditempelkan di papan refleksi. Ya. Terima kasih anak-anak telah belajar dengan baik pada hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dan ada keberkahan ilmu. Dan jangan lupa pelajaran yang akan datang adalah tentang modernisasi dan globalisasi.